Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ristiawati dari Prodi Manajemen. Saya akan mencoba menyampaikan mengenai perekonomian Indonesia. Table of Contents yang akan disampaikan adalah mengenai karakteristik, sejarah, tokoh, sistem ekonomi, pelaku, dan peran. Karakteristik perekonomian Indonesia. Karakteristik sistem perekonomian di Indonesia yang pertama adalah berdasarkan pada Pancasila dan UUD 45 sebagai landasan ideologis dan konstitusional. Yang kedua adalah mengutamakan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. Yang ketiga adalah mengakomodasikan peran negara, swasta, dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi secara seimbang dan harmonis. Yang keempat adalah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, kemandirian, dan keseimbangan dalam pengelolaan ekonomi. Yang kelima adalah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tantangan global, dan kebutuhan lokal. 3 potensi kerawanan yang menjadi karakteristik perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu ketahuan kesenjangan, terutama kesenjangan antara daerah atau pulau. Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor geografi. Yang kemudian adalah kemiskinan di daerah pedesaan. Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor demografi dan faktor budaya. Yang ketiga yaitu rawan perpecahan, terutama perpecahan antar suku, antar golongan atau elit politik. Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor sosial politik. Sejarah perekonomian Indonesia. Sejarah perekonomian Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 periode. Periode pertama yaitu periode pra-kemerdekaan, yaitu periode prakolonialisme dan periode kolonialisme. Yang kedua yaitu periode kemerdekaan. Di periode ini ada beberapa, yaitu periode Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Periode kemerdekaan, periode pra-kemerdekaan, periode prakolonialisme. Pada masa itu RI belum berdiri. Daerah-daerah umumnya dipimpin oleh kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara, berdiri sekitar abad ke-5 sampai sebelum masuknya penjajah yang secara sistematis menguasai kekuatan ekonomi dan politik di wilayah Nusantara sekitar abad ke-15. Yang berikutnya yaitu periode kolonialisme, terbentuknya VOC atas prakarsa dari 2 orang tokoh Belanda, yaitu Pangeran Maurits dan Johan van Olden. Pada tahun 1602, kongsi-kongsi dagang Belanda dipersatukan menjadi sebuah kongsi dagang besar yang bernama VOC atau Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur. Pengurus pusat VOC terdiri dari 17 orang. VOC dibubarkan Portugis, Belanda, Jepang, dan Inggris pada tahun 1795. Dibentuk panitia pembubaran VOC dan hak-hak istimewa VOC dihapuskan. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan dengan saldo kerugian sebesar 134,7 juta gulden. Selanjutnya, semua hutang dan kekayaan VOC diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Periode kemerdekaan atau periode Orde Lama. Pada tahun 1945 sampai dengan 1966.
Yang pertama, rusaknya prasarana ekonomi akibat perang. Yang kedua, blokade laut oleh Belanda sejak November 1946 sehingga kegiatan ekonomi ekspor impor berhenti. Yang ketiga, agresi Belanda I tahun 1947 dan agresi Belanda II tahun 1948. Yang keempat, di masyarakat masih beredar mata uang rupiah Jepang sebanyak 4 miliar rupiah. Nilainya sangat rendah sekali. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan mata uang ori pada Oktober 1946 dan rupiah Jepang diganti atau ditarik dengan nilai tukar 100 sama dengan 1 ori. Yang kelima adalah pengeluaran yang besar untuk keperluan tentara menghadapi agresi Belanda dan perang gerilya. Periode kemerdekaan. Periode ini mulai tahun 1966 sampai dengan 1998. Kemampuan politik yang kuat dari pemerintah untuk melakukan perubahan kondisi ekonomi. Kemudian stabilitas politik dan ekonomi yang lebih baik daripada masa Orde Lama. Pemerintah Orde Baru berhasil menekan inflasi. Yang ketiga, sumber daya manusia yang lebih baik. Yang keempat, sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke barat. Yang kelima, kondisi politik dan ekonomi dunia yang lebih baik. Periode kemerdekaan, periode ini berlangsung dari 1998 sampai dengan sekarang. Yang pertama, pemerintah Presiden B.J. Habibie. Pemerintahan B.J. Habibie yang mewakili masa reformasi belum menemukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Yang kedua, kepemimpinan Presiden Abdul Rahman Wahid. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdul Rahman Wahid pun belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan Orde Baru harus hadapi, antara lain masalah KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tokoh-tokoh perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu Muhammad Hatta, yang kedua Wijoyo Niti Sastro, yang ketiga Sumitro, yang keempat Joyo Hadikusumo, yang kelima Syahrir, yang keenam Mubiarto, dan yang ketujuh Budiono. Sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia adalah sistem yang dipakai oleh sebuah negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya, baik untuk perorangan ataupun instansi di negara itu. Perbedaan utama antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi yang lain yaitu bagaimana cara sistem itu mengelola faktor produksi. Dalam beberapa sistem, seseorang individu diizinkan memiliki seluruh faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dikuasai oleh pemerintah. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila, sehingga secara normatif Pancasila dan UUD 45 adalah landasan ideal sistem perekonomian di Indonesia. Pelaku dan peran perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu pemerintah, regulator, pengelolaan uang, pelaksanaan proyek infrastruktur. Yang kedua yaitu sektor swasta, pengusaha dan perusahaan, investor, industri.
Yang berikutnya adalah lembaga internasional. Lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter atau IMF dan Bank Dunia memberikan dukungan finansial, bantuan teknis, dan saran kebijakan untuk membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang berikutnya adalah masyarakat. Masyarakat yaitu konsumen, tenaga kerja, dan pelaku usaha mikro. Yang selanjutnya adalah lembaga keuangan, yaitu bank dan lembaga keuangan non-bank. Terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.